Baiklah Sobat Tani, cara bakteri fotosintesis bekerja pada tanaman, serta bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Berikut info Organik TV kali ini. Pengertian fotosintesis dan prosesnya pada tumbuhan. Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Info Organik TV. Jangan lupa like, subscribe di bawah ini. Kali ini kita akan berbagi mengenai bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Ada 4 hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Pertama, air atau H2O, lalu karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan terakhir cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Kemudian karbon dioksida didapatkan dari udara yang masuk melalui stomata. Stomata ini letaknya di bagian bawah daun. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali di Info Organik TV, yang mana kali ini kita masih membahas tentang bagaimana proses pembuatan bakteri fotosintetik atau PSB. Lebih namanya lagi bakteri fotosintetis bakteria. Baiklah Sobat Tani, sebelum kita melangkah lebih lanjut, sebelum itu jangan lupa tekan like dan subscribe supaya channel ini terus memberikan pengembangan yang positif bagi petani kita semua. Kita Sobat Tani dimanapun Anda berada, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan yang akan lewat berikut ini. Check it out. Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, mari kita tengok bagaimana pengertian fotosintesis atau bakteri fotosintesis bakteria. Yang lebih mana bakteri fotosintesis. Bakteri ini membutuhkan oksigen, yang mana oksigen itu akan disempurnakan oleh cahaya, yang mana cahaya itu akan memberikan dampak positif yang akan menghasilkan CO2 yang memudahkan pergaulan atau fotosintetik pada tanaman yang melalui udara terus juga berdaunan. Itulah intinya bakteri fotosintesis. Kalau untuk manfaat bakteri fotosintesis di tanaman, dia banyak. Untuk menjelaskan bakteri ini, kita perlu paham semua jenis dedaunan tanaman yang kita tanam membutuhkan fotosintesis. Fotosintesis itu berasal dari sinar matahari langsung yang diberikan oleh tanaman. Yang fotosintesis ini bekerja optimal setelah terkena langsung pada sinar cahaya matahari. Setelah kita membahas tentang bakteri fotosintesis, bagaimana kerja fotosintesis pada tanaman, intinya semua tanaman hidup berfotosintesis. Kita tahu
Tanaman tidak memerlukan fotosintesis itu tanaman. Intinya kita memberikan fotosintesis pada tanaman itu mengoptimalkan cara kerja fotosintesis itu sendiri pada tanaman. Yang mana cahaya matahari itu bisa mampu beroptimal, mampu berperan penting bagi fotosintesis pada tanaman. Bakteri fotosintesis ini mampu memberikan efek yang positif bagi tanaman karena dia mampu mendorong atau memberi signal pada fotosintesis pada tanaman itu sendiri. Kerjanya nyata, fotosintesis ini bekerja nyata pada tanaman itu sendiri. Inilah pembantu, inilah pendorong bagi tanaman kita. Kenapa kita memerlukan bakteri fotosintesis? Karena bakteri fotosintesis adalah pupuk organik cair, yang mana pupuk organik cair itu mampu atau mudah diserap oleh suatu tanaman. Dan itu fotosintesis ini bekerja itu pada waktu musim panas atau diaplikasikan pada siang hari, pas waktu matahari bersinar. Bagi saudara yang tidak mempunyai bakteri fotosintesis, kita bisa menggunakan pupuk organik padat. Apa itu pupuk organik padat? Pupuk organik padat itu pupuk organik dari dedaunan atau rumputan atau tai kambing atau tai ayam, yang mana tai itu sudah kita fermentasi untuk bisa dijadikan lahan atau fondasi bagi tanaman itu sendiri. Inilah sedikit banyak tentang penjelasan bakteri fotosintesis ini. Mudah-mudahan semua yang kami sebutkan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pecinta organik. Yang mana organik ini mampu mendongkrak perekonomian ke arah. Baik sahabat kami, salam sehat, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi terang atau reaksi Hill ini sangat bergantung pada cahaya. Energi yang ditangkap oleh klorofil digunakan agar dapat memecahkan molekul air. Pemecahan molekul air tersebut disebut dengan fotolesis. Reaksi terang berlangsung di dalam grana. Fotosistem merupakan wadah dari ratusan molekul pigmen fotosintesis yang kemudian menghasilkan ATP dan NADPH2 sebagai produk utama dalam reaksi terang. Demikianlah sekilas info organik kali ini, semoga bermanfaat.